Selamat pagi, semangat pagi. Selamat datang di kelas biologi. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan masih dapat menghirup udara segar dengan gratis. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang sistem pernafasan atau sistem respirasi. Untuk apa kita bernafas? Manusia masih bisa hidup walaupun 2-3 hari tidak makan dan minum. Namun 3 menit tidak bernafas akan menyebabkan kematian. Pernafasan ada 2 macam, yaitu eksternal dan internal. Eksternal yang kita kenal sebagai proses bernafas, sedangkan internal yang sering disebut dengan peristiwa respirasi. Respirasi terjadi pada organel sel yaitu mitokondria, di mana akan menghasilkan energi yang berasal dari sari-sari makanan. Oleh karena itu, sistem pernafasan berhubungan dengan sistem pencernaan makanan. Fungsi lain dari pernafasan adalah sebagai berikut. Hidung adalah jalur utama dari udara yang masuk ke paru-paru, dilapisi oleh membran yang berlendir, rambut-rambut hidung yang berfungsi untuk menyaring kotoran serta kuman-kuman yang masuk, serta sel epitel silindris bersilia dan sel goblet. Pembuluh darah yang terdapat pada rongga hidung berfungsi untuk menghangatkan udara yang masuk. Sebelum udara masuk ke trakea, akan melalui bagian yang bernama faring. Faring terdapat katup epiglotis, yaitu lipatan tulang rawan yang akan menutup laring jika kita makan, dan proses menelan. Katup epiglotis ini berfungsi untuk mencegah makanan, minuman, dan air liur masuk ke dalam trakea. Selanjutnya adalah bagian laring. Pada pria, bagian ini terlihat menonjol yang disebut dengan jakun. Jakun adalah tulang rawan. Pada laring juga terdapat 2 macam pita suara, yaitu pita suara sejati dan pita suara palsu. Ketika pita suara menutup, maka akan menghasilkan suara. Berikutnya adalah bagian trakea atau yang disebut juga dengan tenggorokan. Saluran ini mempunyai panjang sekitar 9-11 cm, terdiri dari tulang rawan sebanyak 16-20 yang berbentuk huruf C. Trakea bercabang membentuk bronkus. Bronkus kanan terdiri dari 6-8 cincin tulang rawan dan bronkus kiri lebih panjang, terdiri dari 9-12 cincin tulang rawan. Bronkus terus bercabang, membentuk percabangan yang semakin sempit dan pendek seperti cabang pohon. Cabang-cabang inilah yang disebut dengan bronkiolus. Bronkiolus tidak terdapat lagi cincin tulang rawan, tetapi tetap memiliki sel-sel yang bersilia. Pada ujung terminal bronkiolus terdapat alveolus. Disinilah terjadinya proses difusi pertukaran oksigen dan CO2. Jumlah alveolus pada paru-paru kiri dan kanan kurang lebih 300 juta. Pada alveolus melekat 2 pembuluh darah kapiler, yaitu pembuluh darah vena pulmonale yang membawa darah kaya oksigen, sedangkan pembuluh darah arteri pulmonale membawa darah yang miskin oksigen atau yang mengikat CO2. Pada video ini, eritrosit yang berwarna merah mengikat oksigen, sedangkan eritrosit yang berwarna biru adalah sel darah merah yang mengikat CO2. Jika CO2 sudah masuk ke alveolus, maka
akan dilanjutkan ke bronkeolus, bronkus, trakea, faring, dan keluar melalui hidung melalui proses ekspirasi. Setelah oksigen masuk ke dalam paru-paru, lebih tepatnya bagian alveolus, maka oksigen akan berdifusi ke pembuluh darah kapiler. Oksigen akan masuk ke sel darah merah atau eritrosit. Nah, disinilah ada hemoglobin yang akan mengikat oksigen. Oleh pembuluh darah vena pulmonalis, oksigen akan dipompa menuju ke jantung. Lalu, dari jantung, oksigen akan dialirkan menuju ke jaringan sel-sel dalam tubuh. Saat sel darah merah yang kaya oksigen tiba di dalam jaringan sel, maka hemoglobin akan melepas oksigen. Lalu, oksigen akan masuk ke dalam membran sel. Nah, disinilah nanti terjadi respirasi sel, yaitu mengubah sari-sari makanan menjadi energi dan nantinya akan menghasilkan CO2. CO2 inilah yang akan keluar dan diikat kembali oleh hemoglobin. Sel darah merah yang mengandung CO2 atau yang kita sebut sebagai darah kotor akan dibawa menuju ke jantung. Nah, setelah dari jantung inilah nanti akan dipompa kembali ke paru-paru, sehingga nantinya paru-paru kita akan mengeluarkan CO2 dan uap air. Perhatikan kedua anak ini dalam usahanya meniup balon. Gimana sih cara itu? Ada dua teknik pernafasan yang kita kenal, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Apa perbedaan dari kedua teknik pernafasan ini? Pernafasan perut atau pernafasan diafragma biasa digunakan ketika orang bernyanyi, mengejan, atau bersin. Banyak perokok yang tidak menyadari apa bahaya rokok bagi dirinya sendiri maupun perokok pasif yang ada di sekitarnya. Kanker paru-paru adalah salah satu efek dari rokok, dan justru ini banyak menyerang perokok pasif. Berikut adalah proses perubahan sel normal menjadi sel kanker. Sel epitel silindris bersilia akan mengalami pembelahan untuk menggantikan sel-sel yang rusak. Namun, perlahan-lahan rokok akan menyebabkan perubahan sel silindris menjadi sel pipih dan kehilangan silianya. Selain itu, sel goblet juga mengalami kematian. Padahal kita tahu bahwa sel epitel merupakan proteksi. Untuk menggantikan sel-sel yang rusak tadi, sel basal berusaha untuk membelah diri dengan kecepatan yang tinggi. Namun justru inilah yang menyebabkan pembelahan yang liar dan menyebabkan kanker. Jika sel kanker ini keluar dari membrannya, maka akan menyebar ke pembuluh darah dan bisa menyerang organ-organ lain. Dan inilah yang menyebabkan kematian. Demikianlah pembahasan kita tentang sistem pernafasan atau respirasi. Semoga bermanfaat.